Jihad yang paling afdol itu adalah kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Saya kira mungkin awalnya basis keagamaan dulu gitu, sehingga ya mudah-mudahan tidak sia-sia gitu. Intinya adalah kritik itu tidak pada periode pertama ya. Tidak, karena tapi kita ingin melihat kedua. orang yang ingin punya kesempatan gitu kan, ingin mencoba kemampuan, ya silahkan gitu. Tapi begitu masuk kedua dengan cara yang licik ya menurut kita ini nggak boleh gitu. Ternyata betul, terus selama proses berikut sampai 2024 ini terus menerus gitu. Tampak kelicikannya, terutama di dalam mengambil kedaulatan dari rakyat. Emang Kang nggak ada baik-baiknya Jokowi di mata Kang Rizal? Ya, secara fundamental enggak. Juga kan dalam agama kalimatun haq inda sultanin jair itu afdolul jihad. Jihad yang paling afdol itu adalah kalimat yang benar di depan penguasa yang zalim. Gitu. Saya kira mungkin awalnya basis keagamaan dulu gitu, sehingga ya mudah-mudahan tidak sia-sia gitu. Apa tulisan-tulisan kritis itu begitu Bang Refli. Jadi dasarnya itu ya, dasarnya keagamaan ya. Jadi kalimat yang baik itu, kalimat jihad itu kalau kita ngomong di depan penguasa yang zalim. Ya, karena kita nggak bisa di depannya, ya nggak apa-apa di belakangnya. Memang ada penguasa yang zalim itu. Ya kalau kacamata agama kita ini Islam, saya kira ini sudah kualifikasinya zalim. Misalnya contohnya apa? Soal pembunuhan kilometer 50, para syuhada, orang sedang menjalankan misi dakwah kan dibunuh. Kemudian juga melakukan rekayasa setelah itu kan mengenai para pelakunya itu dan dibebaskan. Itu zalim itu. Kemudian juga membuat agama secara sinkretis gitu kan, masa termasuk tadi ada kaitan salam semua agama yang diproteksi lah, dibenarkan juga gitu kan oleh rezim, itu zalim dalam pandangan keagamaan, sinkretisme. Jadi cawe-cawe dalam pemilu, cawe-cawe pemilu gitu kan, dia telah melanggar dari kewenangannya gitu kan sebagai presiden. Dulu juga waktu maju sebagai presiden dia tidak berhenti, itu kan tuh zalim itu kan menzalimi orang. Ya, waktu itu Prabowo kan sebagai korban kezaliman. Tapi sekarang juga kelihatannya ikut-ikut zalim juga. Oh, jadi menggandeng orang zalim, zalim juga. Zalim juga karena ada kezaliman berjamaah. Oke. Kang, bisa konstruksikan ya cara berpikir Kang Rizal terhadap istana itu seperti apa sih? Sehingga isinya kritik terus-menerus. Saya sudah bisa menduga, kan banyak orang menuduh ini kan Kang Rizal pokoknya apapun yang dikatakan istana A pasti dia bilang B. Istana bilang B, dia bilang A. Jadi bagaimana cara berpikir Kang Rizal paradigma? Tadi kita mendapatkan paradigma pertama tadi bahwa menyampaikan kalimat yang hak di depan zalim, orang pemimpin zalim adalah jihad yang sesungguhnya. Tapi kan kita harus punya konstruksi berpikir. Kenapa misalnya Kang Rizal selalu menganggap bahwa istana dan Jokowi itu bermasalah? Karena kalau saya lihat pusat
tulisannya kan selalu di sana kan. Iya. Ya. Ya, Bang Refli waktu buku pertama katakan masalah kajian politik ini itu judulnya Politik Licik. Jadi memang waktu naiknya Jokowi gitu kan ke Singgasana lah tahun 2019 itu diawali dengan cara yang licik seperti tadi itu dia sebagai presiden tidak berhenti sehingga menzalimi lawan gitu kan. Kemudian juga presidential threshold 20% gitu kan yang diteruskan olehnya bahkan dikukuhkan. Itu juga kan cara licik kan gitu kan untuk akhirnya dia mendapatkan dukungan mayoritas partai politik. Nah, kelicikan itu gitu kan ternyata dari tahapan-tahapan seterusnya itu berlanjut. Itu jadi bukannya jadi baik setelahnya, tapi justru semakin terlihat gitu sehingga kita melihat bahwa ini menjadi habitat itu habitat kepemimpinannya dan menjadi habitat istana gitu kan karena menjadi kolektif di situ rezim gitu dan sulit akhirnya kita baca mana sih yang taubatnya gitu yang menjadi baiknya dari cara-cara berpolitik licik ini gitu nampak seperti itu dan selalu menganggap bahwa istana itu benar, king can do no wrong, dia nggak pernah merasa salah gitu. Nah dan bebah atau tutup mulut. Kalau boleh tahu, sejak kapan Kang Rizal menulis kritik terhadap Jokowi? 2019 waktu 2000 enggak salah pasti. Karena di sini tapi yang jelas periode kedua Jokowi ya. Periode kedua, periode pertama tapi ini enggak. Politik licik 8 Oktober 2018. Ya itu masih tahap waktu proses. Proses kompetisi. Itu yang kita sudah baca bahwa itu akan menghasilkan hal yang tidak bagus gitu. Jadi di situ dan terbukti gitu. Intinya adalah kritik itu tidak pada periode pertama ya. Tidak, karena tapi kita ingin melihat orang yang ingin punya kesempatan gitu kan, ingin mencoba kemampuan ya silahkan gitu. Tapi begitu masuk kedua dengan cara yang licik ya menurut kita ini nggak boleh gitu. Dan ternyata betul terus selama proses berikut sampai 2024 ini terus menerus gitu tampak kelicikannya terutama di dalam mengambil kedaulatan dari rakyat. Sebelum Jokowi Kang Rizal udah biasa menulis juga? Ya banyak ke aspek keagamaan. Gitu. Jadi kalau kritik terhadap Jokowi ini paling tidak kalau bisa dirunut sejak tulisan pertama politik licik itu ya. Politik licik itulah mulainya. Karena saya di sini politik licik itu ke-record di sini 8 Oktober 2018. Tapi memang sudah mau kampanye periode kedua dia ya. Dan emang Kang nggak ada baik-baiknya Jokowi di mata Kang Rizal? Ya, secara fundamental enggak. Secara fundamental. Tapi kalau secara parsial ya atau hal-hal itu ya ada saja, tapi masalahnya kan kita masalah yang paling mendasar ini gitu ya. Jadi ya platformnya lah, platform yang paling mendasar apa? Ya seperti tadi gitu kan dia nggak pernah mau menyerahkan kedaulatannya kepada masyarakat atau rakyat lagi. DPR yang terkooptasi gitu kan. DPR menjadi bisa diajak kolusi untuk ngambil keputusan-keputusan politik. Dia bikin perpu misalnya, kemudian selalu perpunya dengan mudah dijadikan undang-undang oleh DPR gitu. Jadi nggak pernah ada penolakan. Berarti kan dia melakukan upaya-upaya gitu kan kooptasi. Itu mendasar kalau menurut saya gitu. Walaupun sebenarnya kita juga bisa mempermasalahkan DPR dan partai-partainya ya. Mau dikooptasi gitu. Iya sebetulnya. Tapi kembali lagi ke sistem bahwa mereka sendiri
awalnya adalah yang memproduk kepemimpinan Jokowi itu kan dengan 20% itu presidential threshold awalnya dari situ bermainnya. Ya akhirnya gitu kan berbagi kekuasaan, bagi-bagi kue. Kang, kalau dilihat tulisan-tulisan itu sudah dibukukan ya? Sudah berapa buku jadinya? Yang sudah 10 buku. 10 buku. Iya, yang belum terbit 3. Sayang sekali, mestinya bukunya dibawa di sini biar ya. Nanti lain kali kalau mampir bawa bukunya, Insyaallah. Atau paling tidak kirimkan ke Era Channel biar Era Channel ini saya sebutkan nih ya. Nanti ini buku-buku Kang Rizal atau di video ini kita list bukunya apa aja ya. Gitu, oke. Yang terakhir terbit kapan, Kang? Itu yang penjajah itu bernama oligarki, itu kan. Aduh, saya lupa itu malah karena 3 buku yang nggak terbit, atau belum terbit. Yang tahun berapa? Yang buku yang terakhir terbit? Kenapa? Buku yang terakhir terbit tahun berapa? 2023. Oh, 2023. Yang pertama terbit? 2019. Oke, jadi pertama terbit 2019, 2023. Itu kumpulan tulisan itu ya? Kumpulan semuanya? Tulisan semua. Dan rata-rata judulnya diambil dari satu tulisan? Ya, kira-kira mana yang paling bisa merepresentasi? Ya, mewakili ya? Mewakili. Karena bahasa Kang Rizal ini kan bahasa tanpa tedeng aling-aling ya. Selama ini ada persoalan nggak dengan misalnya intimidasi, dengan bahkan diadukan dan lain sebagainya? Ya, kalau dari segi tulisan nggak ada. Oke. Kalau mungkin dari segi mungkin karena orang Indonesia malas membaca gitu. Mungkin nggak, mudah-mudahan sih nggak sampai. Iya. Nggak baca dia. Iya. Tapi dalam menulis juga kan Bang Refli kan juga paham aspek-aspek hukum. Gitu. Kita cobalah kira-kira yang kalau ini diserang gimana gitu kan untuk bisa kita mengantisipasinya gitu dengan jadi sebetulnya nggak semua yang kritik yang kita sampaikan itu tidak aman. Saya kira aman saja gitu dari sisi hukum dan narasi akademik.